Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review ya untuk dua pertandingan di AFC. Ada Bali United dengan PSM Makassar sebagai wakil dari Indonesia, di mana Bali United kemarin menang besar 5-2 atas Stallion, dan untuk PSM Makassar imbang 1-1 dengan Haipong. Jadi bagaimana persentase kedua tim ini untuk lolos ke fase berikutnya, nanti kita akan bahas sama-sama. Kita mulai dulu dari Bali United dengan Stallion ya. Di pertandingan ini tentu saja Bali United tampil sangat dominan ya, menurunkan formasi 3-4-3 di mana ada nama Eber Besa dengan M. Rashid sebagai pemain box to box. Lalu di wingback kanan ada nama Andika Wijaya bersama Ardi Idrus, dan di sektor penyerangan ada nama Spaso, Irfan Jaya dan juga Raden Arjuna. Nah, jadi sangat terlihat ya kalau Bali United secara transisi penyerangan itu sangat cepat sekali. Bahkan sebetulnya Bali United harusnya bisa unggul cepat ya dari Irfan Jaya lalu dari Spaso, tapi sayang finishingnya masih kurang baik ya. Tapi di sini akhirnya di menit ke-23 Bali United bisa menciptakan gol dari Andika Wijaya, itu melakukan overlap ya dari belakang ke depan, dipassing oleh Eber Besa dan langsung di-shoot ke tiang pojoknya Stallion. Ini membuktikan gol pertama kalau memang transisi penyerangan Bali United ini sangat cepat. Jadi ketika Bali United sudah unggul 1-0, memang Stallion berusaha untuk tampil menekan, tapi ya kembali lagi transisi pertahanan dari Bali United ini juga sangat cepat. Inilah yang membuat Stallion berapa kali kesulitan ya untuk masuk ke sektor tengahnya Bali United dulu. Ya, ini sangat saya bilang sangat bagus memang transisi pertahanan dan penyerangan Bali United bersama Teko. Lalu nggak lama kemudian M. Rashid ya melakukan shoot dari luar kotak penalti yang cukup keras, membuat Bali United unggul 2-0. Dan kesimpulan saya ya memang Bali United sangat mendominasi di babak pertama. Bahkan sebetulnya ya bisa unggul lebih ya dari 2 gol. Kalau finishing dari Irfan Jaya dan juga Spaso itu bisa on target semua lah minimal. Nah, lalu ketika masuk di babak kedua, Stallion berusaha bermain lebih keluar, berusaha untuk mengejar ketertinggalan, tapi di sini justru Dolah yang membuat Bali United bisa unggul 3-0. Itu sedikit terjadi deflection ya sebetulnya, tapi di sini Dolah berhasil untuk melakukan heading dan menciptakan gol ketiga untuk Bali United. Lalu setelah itu Eber Besa ya akhirnya juga bisa menciptakan gol dari tendangan yang cukup bagus itu ya, melakukan flashing ke tiang pojoknya Stallion. Ya, ini membuktikan kalau memang secara kualitas pemain Bali United masih lebih baik daripada Stallion. Ya, lalu mendominasi sekali Bali United dan bisa menciptakan 4 gol. Nah, setelah itu Stallion bisa membalas 2 gol langsung ya dalam periode 8 menit. Jadi sebetulnya ketika kedudukan 4-2, wah di situ mulailah terasa kayak wah takutnya Stallion bangkit atau berhasil comeback gitu ya. Tapi ketika di sini Spaso sudah digantikan Jefferson, akhirnya bisa melakukan skill individu ya, melewati kiper Stallion dan bisa kill the game dengan kemenangan Bali United 5-2. Itu prosesnya juga serangan balik, kembali lagi membuktikan transisi kecepatan ya penyerangan dari Bali United. Ya, jadi kesimpulan saya untuk pertandingan ini jelas Bali United sangat mendominasi dari transisi penyerangan, transisi pertahanan juga cukup bagus, walaupun kemasukan 2 gol. Tapi memang sebetulnya kemasukannya juga ada sedikit kesalahan ya dari pemain belakangnya Bali United. Kalau secara skema permainan sebetulnya cukup bagus di sisi pertahanan. Bukan berarti dengan kemasukan 2 gol saya bilang pertahanan Bali United jelek, bukan. Tapi memang murni ada sedikit kesalahan juga dari sektor kanannya Bali United ya, dari gol keduanya Stallion. Nah, jadi untuk Bali United nanti harus menang ya lawan Terengganu. Karena sekarang Terengganu posisinya di peringkat kedua dengan selisih 2 poin dari Bali United, dan besok akan bertemu di kandangnya Terengganu ya di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi untuk secara head to head sebetulnya Bali United juga terakhir menang ya imbang ya lawan Terengganu 1-1. Ya memang ini laga yang gak mudah untuk Bali United, tapi salah satu syarat Bali United agar bisa lolos ya harus mengalahkan Terengganu. Ini wajib. Karena Terengganu sekarang posisinya masih di atas Bali United dengan keunggulan 2 poin. Ya, nanti kita akan lihat apakah Bali United bisa lolos ke fase berikutnya, dan saya sangat berharap ya wakil dari Indonesia, entah Bali United, entah PSM, dua-duanya bisa lolos. Ya, jadi selamat ya untuk PSM Makassar, Bali United ya yang memperoleh 3 poin dengan kemenangan yang cukup besar. Transisi penyerangan dan pertahanan ini ya kesimpulan yang saya bisa ambil cukup bagus sekali. Ya, sangat mendominasi atas Stallion.
Jadi semangat dan good luck untuk Bali United lawan Terengganu nanti. Lalu next ya, PSM Makassar dengan Haipong ini harus bermain imbang 1-1. Jadi untuk PSM Makassar memang ya saat ini posisinya nggak terlalu baik ya, karena ini sebetulnya kesempatan emas ya PSM Makassar bisa meraih kemenangan karena besok akan bertemu dengan Sabah. Dan tadi saya lihat Sabah posisinya menang 1-4 lawan Hougang. Jadi Sabah sudah pasti lolos ke fase berikutnya dan nanti akan bertemu dengan Sabah ya, PSM Makassar. Ya tentunya ya apapun bisa terjadi ya, tapi intinya PSM Makassar harus lebih keras lagi karena sebetulnya kesempatannya ya lawan Haipong daripada lawan Sabah secara kekuatan gitu ya. Karena terakhir PSM Makassar bertemu dengan Sabah juga kalau nggak salah kalahnya cukup banyak ya, kalau nggak 0-5 ya. Ini bermain di kandang PSM dan nanti PSM Makassar harus bertandang ke markasnya Sabah ya, tapi overall semua bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat tadi lawan Haipong, memang saya bilang kalau secara skema permainan, secara kualitas pemain, saya bilang memang Haipong ini lebih di atasnya PSM. Itu terlihat ya, ketika berapa kali Haipong mencoba melakukan bola possession, berapa kali kreativitas di sektor tengah sayap juga hidup, dan di sini PSM Makassar memang tampil lebih dominan bertahan ya, jadi hanya mengandalkan serangan balik. Dan sebetulnya di babak pertama ya, yang membuat mungkin Tavares ingin PSM Makassar bermain bertahan, karena berapa kali terlihat ya, ketika pemain PSM Makassar mencoba melakukan pressing, pemain Haipong itu berapa kali juga bisa keluar dari tekanan pressingnya PSM. Dan berapa kali juga terlihat, terutama di babak kedua, ketika Haipong bisa keluar dari pressing pemain PSM, itu langsung bisa dengan cepat melakukan intercept ya, masuk ke area pertahanan PSM. Bahkan gol dari Haipong itu, gol dari strikernya ya, namanya Lukau, itu juga proses dari lepasnya pressing di sektor tengahnya PSM. Jadi memang kalau saya bilang apakah Tavares memang cenderung bermain bertahan, ya mungkin karena keterbatasan ini. Karena kalau dilihat dari gaya permainan Haipong, ya kalau saya bilang ya, memang terlihat kalau Haipong masih di atas dari PSM secara kematangan skema permainan. Ini yang berapa kali bisa dimanfaatkan untuk Haipong menciptakan banyak peluang di babak pertama. Dan PSM Makassar di babak pertama hampir nggak terlalu bermain maksimal. Pemain-pemainnya juga berapa kali terlihat seperti kepercayaan dirinya nggak penuh lagi ya. Ini yang berapa kali saya sudah katakan ya, kalau PSM Makassar sebetulnya harus tetap konsentrasi dan tetap berani untuk bermain keluar. Tapi ya memang kondisi pemain PSM terlihatlah ada beberapa yang kurang fit atau on fire. Ini yang membuat berapa kali fokus pemain tengah PSM seperti kendor ya. Lalu sektornya Dava dan juga Rizky Eka ya, itu menjadi salah satu sisi yang paling banyak dilakukan penyerangan oleh Haipong ya. Makanya di babak kedua di sini Rizky Eka diganti oleh Yance ya, mungkin agar penyerangan PSM lebih bagus dan pertahanannya juga lebih kuat. Karena salah satu sisi yang sering diserang oleh Haipong ini di sektornya Dava dan juga Rizky Eka. Nah, ketika masuk di babak kedua, di mana Haipong sudah unggul 1-0, sebetulnya permainan PSM ya lebih baik lah di babak kedua. Walaupun ya memang kreativitas di sektor tengah itu nggak berjalan sama sekali. Ya, di sini juga Kenzo sudah diganti, M. Arfan juga penampilannya berapa kali terlihat seperti fisiknya belum fit banget ya. Jadi ketika melakukan body ball seringkali kalah M. Arfan. Nah, makanya M. Arfan diganti oleh Ananda Rehan. Dan sebetulnya perform dari Ananda Rehan juga saya bilang belum terlalu fit. Tapi kalau dilihat dari pemain cadangan PSM memang nggak ada pilihan lagi ya. Jadi ya memang Tavares menurut saya juga cukup pusing kalau melihat pemain inti yang nggak terlalu perform, tapi dari pemain cadangan juga nggak ada pilihan. Ya, jadi ketika di sini PSM Makassar sebetulnya ada peluang emas dari Yuran itu ya, dari sepak pojok, tapi masih bisa di clearance oleh benteng backnya Haipong. Lalu nggak lama kemudian Dava Salman juga ya ada peluang, tapi masih bisa di clearance oleh back yang sama. Dan akhirnya Yance Yakob Sayuri bisa membuat kedudukan seimbang dari gol free kick. Jadi kalau saya bilang ya hasil imbang ini sudah sangat luar biasa untuk PSM. Karena kalau dinilai dari cara permainannya Haipong,
sebetulnya Haiphong ini jauh lebih baik daripada PSM ya secara permainannya. Lalu ketenangan pemain Haiphong juga cukup bagus. Sektor belakangnya bagus, tengahnya rapi, lalu saat membangun serangan juga melakukan kreativitas di sektor tengah ataupun sayap. Jadi saya bilang PSM Makassar mendapatkan 1 poin ini juga cukup luar biasa. Ya, tinggal nanti berhadapan dengan Sabah, ya apapun bisa terjadi. Tapi ya kalau dilihat dari kedalaman skuad PSM memang apa adanya ya kalau boleh saya bilang. Karena kan Mansarai lalu Joe Pedro nggak dimainkan ya. Lalu ada siapa kemarin gelandang serangnya ya, pemain barunya ya memang kan belum terdaftar gitu ya di AFC. Jadi memang mau nggak mau ya Everton ya dengan Adilson harus diduetkan bersama. Dan memang Everton juga terlihat lah seperti sudah nggak ngeklop lagi dengan permainan PSM. Mungkin karena faktor Everton jarang dimainkan juga ya di Liga 1 atau sudah nggak terdaftar di Liga 1. Jadi terlihat lah Everton permainannya ya jauh dari ekspektasi kita seperti biasanya. Ya, tapi is okay untuk PSM Makassar, nanti ketemu Sabah, kita akan lihat, semoga PSM Makassar bisa tetap berjuang sampai akhir. Kalah menang itu hal biasa ya, yang penting di atas lapangan saya berharap ya para pemain PSM Makassar tetap bisa tampil habis-habisan ya. Di pertandingan ini juga sudah membuktikan lah kalau pemain PSM Makassar sudah berjibaku, walaupun memang lawannya juga ya saya bilang cukup bagus gitu ya. Jadi oke lah untuk PSM Makassar, gak apa-apa bisa mendapatkan 1 poin ya. Harapan masih ada nanti ketika berhadapan dengan Sabah ya, apapun bisa terjadi. Jadi ini aja video yang saya bisa bahas ya untuk AFC dari Bali United dan PSM Makassar. Saya berdoa sekali untuk kedua tim dari wakil Indonesia, semoga bisa menorehkan hasil yang maksimal ya, prestasi yang bagus di AFC. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.